Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada sesi ini kita akan membuat simulasi yaitu penerapan bahasa ladder pada microcontroller. Nah, di mana sebelumnya kita sudah belajar bagaimana memprogram microcontroller dengan bahasa C atau C++ dengan Arduino. Sekarang kita coba yaitu menerapkan bahasa ladder pada microcontroller. Nah, adapun tool aplikasi yang kita gunakan, yang pertama Isis Proteus untuk mensimulasikannya. Kemudian untuk compiler laddernya kita gunakan LD Micro. Nah, yang pertama adalah kita desain dulu konfigurasi rangkaiannya seperti ini di Isis Proteus. Di sini contoh I/O-nya, yang pertama input kita gunakan autocoupler yang ada dua input ini, push button ini. Dua input button ini langsung terhubung ke microcontroller. Namun kalau seandainya di PLC itu sendiri memang inputnya itu tidak langsung seperti ini, tapi adalah melalui autocoupler baik pada sisi input maupun pada sisi output. Nah, di sini outputnya itu kita contohkan adalah sebuah lampu 12 volt AC, kemudian buzzer juga AC dengan beban outputnya itu adalah AC, di mana outputnya ini kita gunakan juga autocoupler. Jadi tidak langsung gunakan autocoupler, baru mengaktifkan transistor. Nah, transistor inilah yang akan mendrive relay. Nah, relay ini anak kontaknya kita manfaatkan untuk beban DC maupun AC di atas dari kemampuan microcontroller. Nah, salah satu fungsi dari autocoupler itu adalah untuk agar tidak ada interferensi antara perangkat basis prosesor seperti microcontroller ini dengan perangkat di luarnya. Seperti ini, artinya ini supply-nya tersendiri, ini inputnya supply-nya tersendiri, sementara di prosesor untuk controllernya punya supply sendiri. Jadi dia terpisah secara kelistrikan dan dia terhubung secara cahaya, itu autocoupler. Jadi autocoupler itu penghubung secara cahaya, jadi dia tidak terhubung secara kelistrikan, karena memang untuk menjaga microcontroller dari ketidakstabilan tegangan, karena memang sudah salah satu kelemahan dari perangkat berbasis mikroprosesor ini, tidak boleh sedikit pun ada terjadi perubahan atau naik turun tegangannya. Bisa jadi menyebabkan mikroprosesor itu menjadi reset atau bahkan hang atau cepat rusak, ya. Jadi berikutnya yaitu kita buka LD Micro. Jadi LD Micro itu saya linknya, untuk mendownloadnya saya linkkan, saya ada di deskripsi bawah, itu link dari software LD Micro. Nah, ini LD Micro yang nanti kalau sudah di-download, di dalamnya itu seperti ini ya, seperti ini filenya. Kita tinggal, mungkin di sini banyak bahasa, sebenarnya bahasa yang membedakan, ada yang Inggris, ada yang Spanyol, Prancis, Itali dan lain-lain. Nah, kita gunakan yang defaultnya yaitu adalah menggunakan bahasa Inggris. Ini kalau sana sudah di-download, kemudian dipindahkan di desktop ya, dibuat shortcutnya di desktop biar mudah nanti kita mengambilnya. Ini di desktop sudah ada
Nah, LD Micro ini aplikasi free ya, jadi sehingga penggunaannya sedikit lebih rumit dibandingkan dengan bawaannya PLC Siemens, misalnya Step 7 itu bawaannya Omron, itu dia sudah berbasis visual. Bahkan anak bangsa kita juga sudah membuat PLC berbasis Arduino, yaitu namanya Outsil PLC, dan itu sudah visual, softwarenya sudah visual, mirip dengan yang dibawa branded Siemens atau Omron dan lainnya. Dia dikembangkan dari Arduino, dijadikannya PLC namanya Outsil PLC. Oke, baik, kembali kita membahas LD Micro ini. Jadi LD Micro ini bentuknya klasik, sedikit lebih rumit kita menggunakannya karena dia tidak click and drag atau tidak visual. Namun ini masih bisa kita gunakan yang bagi siapa yang sedikit alergi dengan bahasa C atau bahasa C++, kita ada alternatif, yaitu menggunakan bahasa ladder. Nah, kita balik ke hardware tadi. Misalnya kita ingin membuat ada 2 push button ini, kita bisa gunakan yang ini atau yang langsung ini aja. Ya, langsung ini aja kita gunakan push button 1, push button 2. Kita gunakan push button 1, alamat PB1 ini sebagai PB on. Ini kita gunakan sebagai PB off misalnya. Ini PB on dan ini PB off, ada 2 push button. Kemudian di sini ada beban buzzer dan lampu pijar dengan suplainya AC. Jadi pada saat push button ini ditekan sekali, maka akan mengaktifkan beban ini, misalnya beban mengaktifkan buzzer, dan mengoffkannya kita gunakan push buttonnya yang satu lagi, PB off. Nah, berarti kita punya dua input, satu output. Nah, cara menggunakan LD Micro ini, kalau seandainya kita ingin menambahkan kontak itu diambil di instruction. Di sini ada 2 cara, kita gunakan di keyboard, tekan tombol C untuk kontak dan L untuk coil. Dan ini masih banyak, ada counter up, counter down, ada T on, T off, RTO dan lain-lainnya. Nah, untuk basic ini kita menggunakan 2 ini saja, kontak dan coil. Baik, ini kita masukkan kontak, kemudian masukkan lagi kontak. Bisa kita langsung tekan di keyboard C. Nah, langsung muncul. Jadi ada 2 cara dengan menggunakan di sini instruction, klik insert kontak, atau menggunakan C atau L. Nah, kemudian kalau seandainya kita ingin menambahkan coil, yaitu di sini ada L, atau kita tambahkan dengan menekan di keyboard L. Nah, L ya. Ini sudah ada 2 input, 1 outputnya. Nah, kemudian kita ingin misalnya memparalelkan ini dengan anak kontaknya ini nantinya. Nah, itu tinggal kita pindahkan dari kursor sini, kita ketik C. Nah, langsung jadi ya, langsung jadi. Nah, kita tambahkan di sini misalnya ini adalah PB off. Kemudian di sini PB on. Nah, kemudian ini coil ini kita berikan namanya, di sini kita buat saja namanya buzzer. Kita buatkan saja namanya buzzer. Nah, kemudian di sini misalnya kita ingin membuat PB off ini menjadi NC, berarti ini tinggal dicek saja ini negatnya. Nah, ini akan menjadi NC. Maksudnya apa, nanti kita ingin meng-on-kan buzzer ini berdasarkan penekanan dari push buttonnya 1 kali. Kemudian
ingin menonaktifnya, kita tinggal klik PB off. Nah, dari sini ya ini misalnya kita ingin merupakan bagian dari atau anak kontak dari buzzer. Nah, caranya klik 2 kali. Kemudian di sini bukan input, buzzer ini output, maka ini di output, dipindahkan ke output pin. Kemudian di sini namanya harus sama dengan ini. Kalau anak kontaknya buzzer berarti namanya harus sama persis dengan yang kita tuliskan di sini, buzzer juga. Oke. Nah, kemudian sebelum kita implement simulasi di ISIS Proteus ini, di rangkaian ini, kita bisa mensimulasikan di tahap awalnya, kita bisa mensimulasikan di sini, yaitu dengan cara simulate start real time. Tinggal kita klik sekali. Coba perhatikan state ini. Kalau kita klik sekali, oke, PB on nya 1, buzzernya juga 1 aktif. Kemudian klik sekali lagi, dia masih aktif, artinya ini dilepas, tadi ditekan, dilepas. Nah, kemudian dia terkunci karena ini kita paralelkan anak kontak dari buzzer. Untuk mengoff-kannya, coba kita klik PB off. Nah, 1. Untuk kembali normal, klik sekali lagi. Oke, jalannya. Klik 2 kali, on, aktif, klik sekali lagi. Oke, kembali normal. Kemudian kalau sana kita ingin mengoff-kannya, oke. Ini simulasi tahap awal. Jadi yang namanya microcontroller mesin, dia hanya mengerti dengan bahasa mesin. Jadi langkah berikutnya adalah kita ingin mengcompile. Compile ini menjadi file hex. Tetap microcontroller ini butuh hex, butuh file .hex yang bahasa mesin. Nah, cara mengcompilenya gimana? Pertama yaitu kita sesuaikan dulu microcontroller yang kita gunakan. Kita sesuaikan. Ini adalah yang kita gunakan Atmega 16. Atmega 16. Berarti di sini setting microcontroller, cari Atmega 16 ya, Atmega 16 40 pin. Nah, kemudian kita sesuaikan. Yang pertama adalah PB off. PB off tadi kita inginkan alamatnya di PB2 ini. Ini alamatnya di PB2. Tinggal kita klik saja. PB off ini klik 2 kali. Berarti alamatnya tadi mana? PB2. Kasih PB2, klik 2 kali atau klik sekali, tekan OK. Berarti alamatnya di PB2 atau pin nomor 3. Ya, pin nomor 3 atau PB2. Kemudian yang PB1, push button on, yaitu di PB1. Ini tinggal kita klik 2 kali, pindahkan dia PB1, kemudian klik OK. Ya, sudah beralamat. Kemudian buzzer. Nah, buzzer ini coba perhatikan, buzzer ini ya, ini jumpernya di sini, yaitu alamatnya di PD0. Klik 2 kali, alamatnya di PD0. Oke. Kalau sudah oke, ini coba kita compile. Kita compile ke hex. Oke, compile. Kemudian disimpan sesuai dengan lokasi komputer kita, sesuai dengan folder kita masing-masing. Kemudian di sini saya berikan nama, misalnya kita berikan nama latihan 1.hex ya, save. Oke. Kemudian coba saya ambil latihan 1 tadi. Oke, latihan 1.
Oke, kita ambil coba lagi compile di mana disimpannya. Simpannya alamat yang kita simpan tadi. Latihan 1. Ya, ini ya. Latihan 1. Ini kalau seandainya kita buka dengan notepad nanti kelihatan nanti. Oke, coba kita buka menggunakan notepad. Nah, ini dia. Ini adalah hasil compile. Ini, yang ini di-compile menjadi ini. Nah, ini yang akan kita tanamkan ke dalam microcontroller. Oke, saya tutup. Kemudian saya upload di sini. Cara uploadnya kalau di simulasi ini tinggal klik 2 kali. Kita arahkan. Tadi latihan 1 namanya. Oke kan. Coba kita jalankan. Oke. Ini PB on tadi, sekali tekan. Ya. Buzzernya berbunyi. Buzzer bunyi, ini PB off. PB on. PB off. Ini ya. Oke, sekarang kita coba, mungkin kita rubah fungsinya. Kita ingin membuat logika OR, artinya push button ini mana satu yang ditekan, dia akan mengaktifkan buzzer misalnya. Jadi penekanannya tidak satu kali tekan, selama ditekan. Coba kita rubah dulu. Ini yang kita rubah. Delete dulu. Ini PB off kita buatkan misalnya. Ini PB off, input pin. Ya, jadi coba kita rubah PB on tadi, PB off, bukan PB off ya, PB on juga, PB on 1, PB on 2 kita buat di sini. Ini dia fungsinya sama-sama untuk meng-on-kan ini, tapi dia di-OR-kan dengan yang di atas, dengan push button yang di atas. Kemudian alamatnya coba kita sesuaikan, alamatnya PB2 ya, PB2 alamatnya, PB2. oke. Kemudian PB on alamatnya PB1, oke. Kemudian buzzer masih alamatnya PD0, oke. Kemudian coba kita compile hex. Coba kita jalankan. Oke ya. Sesuai dengan fungsinya. Ini ya, sesuai. Kita jalankan. Kita start real time. Oke. Ya, sesuai ya. Ini oke, baik. Itu penerapan bahasa ladder di microcontroller. Jadi intinya microcontroller tidak hanya bisa digunakan dengan bahasa C, bahasa basic,
bahasa C++ juga bisa digunakan untuk bahasa ladder. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.